Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Nenden dan Ibu Diah. Bu Nenden adalah CGP Angkatan 11. Hari ini beliau akan melakukan dialog pasca observasi bersama Bu Diah. Hari ini kita akan melihat bagaimana hasil dari supervisi akademik ya, berbasis coaching yang dilakukan oleh Bu Nenden sebagai coach dan Bu Diah sebagai coaching. Kepada Bu Nenden kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam sesi coaching pasca observasi ya. Kemarin kita sudah bertemu di observasi dan juga kita sudah wawancara pada pra-observasi. Nah, saya akan melanjutkan temuan-temuan yang mungkin saya lihat dari observasi kemarin ya. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kemarin? Pertama yang jelas ada perasaan nervous gitu ya, agak nervous gitu, tapi seiring dengan waktu perasaan itu mulai terkendali gitu. Alhamdulillah lancar karena belum terbiasa gitu, tiba-tiba diobservasi sama teman. Nah, tetapi pembelajaran keseluruhan berjalan lancar ya Bu ya? Lancar alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana pengembangan yang dulu Ibu rencanakan itu apa saja Bu, kalau boleh diulang lagi? Untuk pengembangan terkait pembelajaran yang minggu ini sedang saya terapkan pada anak, yaitu pertama karena bab sekarang terkait Asmaul Husna, aku karena bahasanya sebelumnya sudah dua Asmaul Husna sudah beres, jadi minggu ini saya lebih intens di Asmaul Husna aku. Yang pertama tujuannya adalah siswa itu dapat memahami ya, dan dapat menghafalkan Asmaul Husna aku. Dan selanjutnya juga peserta didik dapat belajar mandiri gitu dan meneladani sifat Allah Asmaul Husna aku, khususnya di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di luar kampus. Bagus sekali Bu ya rencananya itu. Nah, pada waktu observasi berjalan, apakah hal-hal yang Ibu harapkan itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sebagian peserta didik saya lihat sudah tercapai gitu, namun ada beberapa kendala mungkin ya, apa ya kendalanya, mereka agak malu-malu, belum berani gitu untuk maju ke depan sekali mereka padahal mereka bisa mengungkapkan gitu ya, tapi sekali lagi mereka tuh agak malu-malu gitu untuk maju ke depan mempresentasikan visi-misinya. Kalau boleh diulas lagi tujuan pembelajarannya tentang apa Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami, mengenal sifat Allah Asmaul Husna aku. Yang kedua diharapkan juga peserta didik dapat mengamalkan ya makna dari Asmaul Husna aku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga dapat melatih mandirian anak, dan dapat si anak dapat mempunyai rasa bertanggung jawab terkait Asmaul Husna aku. Baik Ibu, saya konfirmasi lagi untuk strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu tentang bagaimana dan seperti apa langkah-langkah yang Ibu terapkan di kelas. Yang pertama saya mengawali proses ruangan dengan memberikan salam terlebih dahulu, kemudian mengecek kehadiran siswa atau menanyakan barangkali ada siswa yang tidak hadir, kenapa, ternyata kemarin ada yang tidak sakit 2 orang, saya memimpin untuk mendoakan teman yang sakit itu.
siswa. Nah, baik Ibu. Nah, dalam pembelajaran kemarin bersama anak-anak, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Bagaimana? Apakah yang belum Ibu sesuai dengan sasaran seperti apa? Alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah memahami dari materi yang sudah saya berikan, namun kendalanya yang pertama yaitu mereka masih kurang terlatih kemandiriannya gitu. Mungkin karena mereka juga tegang juga karena di observasi sama yang lain gitu ya, jadi mereka ikut tegang juga. Kalau biasanya mereka aktif, mungkin karena ada guru juga yang lain yang mengobservasi, jadi mereka juga ikut tegang gitu. Akhirnya mereka tidak optimal gitu untuk berkreatif gitu selama pembelajaran. Mungkin bisa dikatakan masih kurang kondusif mungkin ya. Tetapi mungkin keseluruhan ada juga mungkin yang sudah sesuai harapan. Nah, untuk mensiasati atau meminimalisir kendala yang Ibu hadapi kemarin, Ibu sudah melakukan apa saja nih? Kalau kemarin saya lihat anak-anak mulai tegang, mulai aduh harus bagaimana lagi atau bagaimana, kelihatannya seperti itu. Saya mensiasatinya dengan di sebelum pembelajaran, juga di tengah-tengah pembelajaran, dan di akhir juga selalu saya sisipkan ice breaking supaya mereka tidak tegang seperti itu. Selain ice breaking ada lagi Selain yang itu, dilakukan mungkin? Selain itu juga saya mulai menerapkan pembelajaran pendekatan secara PBL gitu, dan langsung memperlihatkan video tayangan tentang kemarin, kayaknya film pendek judulnya tentang jalan gengsi mengenai maaf gitu. Dan setelah menonton video, anak-anak mulai mencair suasana, tidak terlalu tegang, dan mereka bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi mungkin sebelum diberikan video dan sesudah mungkin ada perubahan ini ya yang terjadi. Nah, baik Ibu, ini yang Ibu kemukakan hari ini mungkin sudah sesuai dengan apa yang sudah saya observasi pada kegiatan observasi kemarin, di mana saya menemukan yang pertama Ibu memang sudah menyiapkan perangkat ajar dan media pembelajaran ya. Nah, dengan membuat perangkat RPP seperti itu dan juga menyediakan Infocus sebagai alat membantu pembelajaran, dan juga menampilkan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu di sana terlihat membagi ke dalam video kelompok belajar ini sesuai kebutuhan yang tadi Ibu ceritakan, dan juga sudah ada upaya memberikan LKPD, langkah-langkah kerja yang harus siswa laksanakan, dan juga beberapa ice breaking ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya juga ada catatan tambahan dari saya, sudah bagus menerapkan budaya positif dengan berdoa ya sebelum dan sesudah belajar, dan juga mengingatkan kepada teman-teman siswa supaya mendoakan temannya yang sedang sakit ya kemarin. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan mungkin sudah tumbuh ya, bagaimana mungkin pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga yang saya ingin tanyakan pengembangan kedepannya seperti apa Bu. Nah, dengan adanya pembelajaran yang sudah Ibu berikan kemarin, terkait rencana pengembangan ke depan, insya Allah saya akan memulai di awal minggu depan. Insya Allah saya juga akan mengajak berkolaborasi bersama guru kelas yang lain. Kebetulan alhamdulillah di sini setiap hari Jumat ada pembiasaan sholat duha. Saya akan
Asmaul Husna setiap sebelum pembiasaan sholat duha dan setelah sesudah pembiasaan sholat duha. Dan yang kedua juga selain di pembiasaan disisipkan di pembiasaan sholat duha seminggu sekali, saya juga akan meminta guru kelas untuk sama-sama mendawamkan juga Asmaul Husna setiap harinya sebelum dan sesudah sekolah. Ibu, jadi mungkin diterapkan dalam kegiatan pembelajaran siswa di keseluruhan dalam pembiasaan intinya. Nah, apa harapan utama dari pembelajaran di kelas ini terkait Asmaul Husna yang sudah Ibu sampaikan materinya, keinginan kedepannya untuk siswa pribadinya seperti apa, Bu? Harapan saya dengan materi yang saya berikan kemarin terkait Asmaul Husna aku, mereka dapat meneladani sifat Allah Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga dapat mempraktikkannya, dapat mengamalkannya, karena di sini mungkin kalau di dunia anak itu sering terjadi ada pertengkaran, ada sedikit percekcokan seperti itu. Dengan materi yang saya berikan kemarin, mudah-mudahan si anak bisa lebih memahami tentang apa itu meminta maaf, tentang bagaimana cara meminta maaf, tidak gengsi meminta maaf, dan juga dapat yang paling utamanya saya harap mereka dapat bertanggung jawab atas segala kesalahan dan kembali lagi tidak gengsi untuk melakukan meminta maaf kepada temannya apabila berbuat salah. Jadi siswa ini dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikapnya mungkin yang lebih baik dari hasil pembelajaran ini, Ibu. Ya cukup alhamdulillah ya, luar biasa harapan daripada Ibu Dian ini sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang diajarkan bisa anak terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan di coaching sama saya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan alhamdulillah lagi Allah juga telah memberikan kesehatan untuk kita semua agar dapat hadir kembali ke sekolah. Nah teman-teman, anak-anakku sekalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapakah yang tidak hadir hari ini? Asep. Kenapa Asep? Untuk Asep yang sedang sakit, kita angkat tangan dulu sebentar untuk mendoakan Asep ya. Dan kita berdoa dalam hati, berdoa masing-masing. Selanjutnya untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama kegiatan pembelajaran ya diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokahnya kepada kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Masya Allah, sudah siap-siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak. Belum tahu. Kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Afu. Ada yang sudah pernah mendengar Asmaul Husna Al-Afu? Sudah. Ada yang sudah tahu ya. Melanjutkan bahasan kita Asmaul Husna yang minggu lalu, yaitu Al-Ghafar. Karena bahasan Al-Ghafar sudah selesai,
Jadi kita mau melanjut lagi Asmaul Husna Al-Afu. Ya. Tapi sebelum kita ke pelajaran ini, Ibu mau ajak tarik semangat dulu ya. Kita mau tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Siap ya? Tepuk semangat. Masya Allah luar biasa, sudah pada semangat. Alhamdulillah, sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah siap. Nah, tujuan kita untuk belajar Asmaul Husna Al-Afu adalah yang pertama, supaya kita dapat mengetahui dan memahami apa arti dari Asmaul Husna Al-Afu. Yang kedua, yaitu supaya kita semua ya dapat mengamalkan dan meneladani sifat-sifat Asmaul Husna dari Al-Afu. Ya. Nah, untuk selanjutnya Al-Afu artinya, coba diperhatikan dulu ke depan. Al-Afu artinya Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Firman Allah tentang Al-Afu terdapat dalam Al-Surah ayat 25. Nah, yang pertama dulu ya. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Di sini kira-kira siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain? Semua ya. Kita wajib memaafkan semua kesalahan orang lain. Ya, tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa kita ngasih maaf ke orang lain? Tujuannya agar hati kita itu terasa bebas, tidak ada beban, tidak selalu merasa tersakiti. Itu tidak? Selanjutnya, Allah juga memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Siapa di kelas ini yang tidak mempunyai dosa sedikit pun? Ada tidak? Tidak. Tidak ada ya. Kalian semua berdosa, termasuk ibu ya, terutama yang sudah balik ya. Kita semua manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Allah itu adalah yang memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi ketika kita berbuat salah, maka hendaknya kita cepat-cepat meminta maaf, jangan gengsi bilang maaf. Dapat ibu minta maaf ya, tadi ibu nyenggol Dapat dimaafkan Dapat? Maafkan, contohnya seperti itu. Paham sampai sini? Allah juga memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, Allah juga memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya selama manusia itu melakukan kesalahan dan dia selalu bertobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya asalkan tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Ini selanjutnya sifat al-afu. Yang pertama, Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan, memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah tersinggung dengan perilaku orang lain. Masya Allah. Dari sifat al-afu itu seperti apa? Yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan.
Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, tidak mudah tersinggung dengan perilaku orang lain. Nah, pernah tidak, Ibu mau bertanya sebentar, pernah tidak kita tersinggung dengan perilaku atau perkataan orang lain? Pernah apa sering? Pernah dan sering juga. Untuk hal ini maka kita harus cepat-cepat menyadari ya bahwa perkataan kita, perilaku kita tentunya dapat menyinggung orang lain. Kalau perkataan dan perilaku kita itu buruk, maka kita harus cepat menyadari dan cepat-cepat meminta maaf. Ya, dan juga yang tadi ya, memaafkan kesalahan orang lain. Selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah ciri manusia-manusia yang bertakwa. Ketika membuat kesalahan, cepat minta ampun, cepat minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Ya, karena dosa itu ada yang disengaja, ada juga yang tanpa kita sadari ya. Sekali lagi jangan gengsi buat bilang maaf. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya kita akan menonton video ya. Kita akan menonton video tayangan video ya. Ini ada film pendek dari teman-teman kita. Mulai, kalian silahkan simak video tersebut sampai beres ya, dan kalian ada tugas kelompok untuk kalian, yaitu apa? Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang kalian simak dari video yang akan kita tonton ya. Apa pendapat kalian tentang video tersebut ya? Kita harus silakan terbuka. Enggak kayak tadi. Duduk, cepetan. Saya tuh dapat laporan kalau kalian berantem di sekolah. Ada apa sih? Ya belum tuh. Yang benar. Coba kamu tengah jelasin. Saya pas lihat mereka udah berantem gitu, saya sih nggak tahu dia dari masalah mereka apa. Coba sekarang kalian jelasin kamu punya masalah apa sih? Gimana bu, ngatain saya tuh? Ngatain gimana? Katanya saya bodoh bu. Benar begitu? Enggak bu, yang saya cuma bercanda. Bercanda itu baik, tapi tetap harus tahu batasan. Bercanda itu jangan keterlaluan, apalagi sampai nyakitin hati teman. Kita harus tetap saling menghargai. Sekarang kalian harus saling memaafkan dan belajar dari kesalahan ini. Ada cek maafin gue ya kalau berkata gue nyakitin perasaan lo. Iya kok, tadi itu minggu sore ngomongnya. Kalau Seru tidak? Mau lagi? Nah, ini ceritanya ada temen yang sedang berantem ya, yang sedang berantem, sedang mau apa tadi? Akhirnya apa? Mereka menyadari kesalahannya, lalu mereka meminta maaf. Nah, dari tayangan ini kira-kira hikmah apa yang bisa diambil? Hikmah apa yang bisa diambil? Ibu mau kalian tuliskan hikmah apa yang bisa diambil dari tayangan barusan ya. Nanti
silahkan didiskusikan sama teman-teman kelompok kalian. Nanti ketika sudah beres, boleh ke depan dipresentasikan. Ada yang sudah selesai? Oh, sudah. Ini dari kelompok berapa? Ini dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1, siapa yang akan ke depan? Siapa yang mau ke depan? Boleh. Ininya diambil. Kelompok 2, kelompok 3, silahkan ditarik yang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hikmah apa yang dapat diambil dari tayangan barusan? Saling memaafkan agar kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Sama kelompok 1. Bagaimana kalau kita berlanjut? Kita harus memaafkan. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sikap apa yang bisa diambil dari tayangan tersebut? Kita sebagai manusia, jika kita mempunyai salah, kita jangan gengsi untuk meminta maaf. Apakah ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Atau yang mau menambahkan? Bagaimana cara kita supaya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Tentang kelompok 2. Kita harus memaafkannya terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari tayangan tersebut? Kita harus saling memaafkan dan menyadari kesalahan kita. Apakah ada yang menanyakan? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku sekalian, luar biasa ya hikmah dari kita memaafkan kesalahan orang lain ya. Hikmahnya banyak. Supaya apa? Hati kita bisa tenang ketika sudah memaafkan kesalahan orang lain. Hati kita juga bisa dengan ikhlas menerima apapun yang sudah terjadi. Dan untuk pelaku untuk pelaku yang sering nih menyakiti hati orang lain, baik itu dengan perkataan dan perbuatan, jangan gengsi, sekali lagi buat minta maaf sebelum semuanya terlambat, agar permusuhan tidak terjadi. Kalau sudah terjadi permusuhan antar teman, akhirnya setiap ketemu mau berkelahi, benar tidak? Nah, untuk tugas selanjutnya, nah ini bahan-bahannya sudah disiapkan. Kita akan membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna Al-Afu. Silakan disiapkan peralatannya. Kalau ada yang sudah beres, bisa diperlihatkan ya hasil dari masing-masing kelompok. Ya. Ada yang sudah beres? Sudah. Kelompok 1 sudah beres, kelompok 2 sudah beres, kelompok 3. Oh, kelompok 1 yang ini ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu mau lihat hasil dari pengerjaannya ya. Ada tugasnya yang membuat kolase. Dari awal membuat kaligrafi sampai buat kolase. Ada juga yang meniru kaligrafi Al-Afu. Ya, dan kelompok berapa ini? Kelompok 3 ada yang belajar dengan apa itu? Membuat kolase, belajar dari teknik awal ya. Untuk kelompok 1 boleh diperlihatkan pengerjaannya. Ya, Ibu mau lihat pengerjaannya. Masya Allah. Coba diangkat ke atas biar terlihat oleh kelompok yang lain. Ke sana ya. Nah. Masya Allah, luar biasa. Nanti bisa dilanjut dan berlatih di rumah terus ya. Bagaimana caranya membuat kaligrafi yang lebih rapi lagi ya. Untuk kelompok 2, ini kelompok 2 yang paling berantakan karena banyak bahan-bahan. Kelompok 2 sudah siap diperlihatkan? Angkat ke atas biar kelompok lain juga melihat. Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Untuk kelompok 3, mana hasilnya? Ayo diangkat aja. Nah, untuk kelompok 3, Masya Allah, luar biasa juga, hebat ternyata
kelas 6 ya. Kita tepuk tangan buat kita semua dong. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Pelajaran PAI sudah selesai ya. Dan Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu As-Somad ya, di bab terakhir Asmaul Husna yang terakhir, dan untuk bahasa minggu depan yaitu As-Somad ya. Kalian boleh mencari materi-materi ya bebas di rumah untuk pengetahuan awal ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berangkat ke sekolah lagi ya, dan juga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain, yaitu di minggu depan bersama Ibu lagi ya. Dengan bahasan apa untuk minggu depan? As-Somad, Asmaul Husna As-Somad. Alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Ibu. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Boleh. Nah, begini Bu, saya dengar Ibu mau mengajar pendidikan agama Islam di kelas 6 hari ini ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti apa saja Bu? Kebetulan untuk minggu ini saya akan memberikan materi terkait Asmaul Husna Al-Afu, dan tujuan pembelajarannya dari Al-Afu ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal dan mengetahui Asmaul Husna Al-Afu, dan yang kedua adalah siswa juga dapat memahami makna dari Asmaul Husna Al-Afu, dan yang ketiga siswa juga dapat mengetahui arti dari Asmaul Husna Al-Afu, dan juga untuk melatih kemandirian dan juga sikap bertanggung jawab dari Asmaul Husna Al-Afu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah membuat karya tulis berupa kolase kaligrafi, dan saya mengarahkannya untuk membuat kolase kaligrafi dari bahan daun kering di sekitar sekolah. Baik, bagus sekali ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, nanti aspek yang akan dikembangkan dan aspek-aspek yang hendak dicapai nanti dalam pembelajaran seperti apa Bu? Yang pertama, diharapkan siswa itu dapat memahami ya makna dari Asmaul Husna, dan yang kedua siswa juga dapat melafazkan dan menghafal Asmaul Husna Al-Afu dengan benar gitu. Nah, untuk strategi pembelajarannya nanti yang akan diterapkan di kelas, kalau boleh diceritakan sedikit nanti gambarannya akan seperti apa? Untuk strateginya, saya yang pertama kali saya lakukan adalah untuk mengingatkan para siswa agar melaksanakan budaya positif ya. Kemudian strategi yang saya siapkan juga yaitu menyiapkan RPP pembelajaran dengan selengkap mungkin. Apa yang saya perlukan untuk pembelajaran terkait juga saya sudah siapkan berupa peralatan proyektor, laptop, dan juga bahan LKPD ya, lembar LKPD siswa, dan juga
strategi yang selanjutnya yaitu saya membagi kelompok ya, membagi dalam 3 kelompok sesuai dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Dan yang terakhir juga saya memberikan penugasan diskusi kelompok, di mana di akhir akan ada presentasi dari masing-masing kelompok untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompoknya. Baik Ibu, itu mungkin sedikit gambaran yang akan nantinya dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, untuk harapannya Ibu nanti setelah pembelajaran, harapan Ibu terhadap siswa seperti apa Bu? Harapannya yaitu setelah kita membahas dan mempelajari Asmaul Husna Al-Afu, harapannya yang pertama yaitu agar mereka terbiasa menanamkan sikap kemandirian, juga terbiasa mereka menanamkan sikap bertanggung jawab ketika berbuat salah, tidak gengsi untuk meminta maaf. Dan harapan kedepannya yaitu mereka juga dapat menghafal Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Baik Ibu, nah sangat terperinci ya. Mudah-mudahan tujuan daripada yang barusan disampaikan oleh Ibu bisa terlaksana dan harapannya juga tercapai di kelas. Nah untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu ya Bu ya. Nanti setelah saya mau minta izin untuk melakukan observasi di kelas, dan setelah observasi di kelas kita akan berbincang-bincang lagi. Ibu berbagi bagaimana pengalaman Ibu setelah mengajar di kelas ya. Baik. Siap Ibu nanti? Siap. Boleh saya ya ngobrol lagi. Boleh. Baik kalau begitu. Nah untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.